Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel gua Fasman Giawa. Seperti biasa, gua akan bahas soal-soal untuk P3K perawat, baik itu D3, escape maupun nurse. Jadi soalnya sama aja guys ya, nggak ada perbedaan. Oke, langsung saja kita bahas ke soal yang pertama. Dalam proses bimbingan, sering sekali kita mendengar preseptor dan presepti. Presepti di rumah sakit adalah A. Murid atau siswa, B. Murid atau anak magang, C. Mahasiswa praktek belajar lapangan, D. Mahasiswa baru, E. Perawat senior. Nah, jadi dari soal guys ya, yaitu preseptor dan presepti. Nah, kita ibaratkan preseptor ini kalau di rumah sakit ibarat senior, sedangkan presepti ini adalah junior. Nah, jadi pertanyaannya presepti di rumah sakit adalah ya, jadi disebut sebagai apa itu guys? Apakah murid atau anak magang, atau mahasiswa praktek belajar lapangan, mahasiswa baru atau perawat senior. Nah, jadi kalau di rumah sakit ya, presepti ini disebut sebagai mahasiswa yang sedang praktek atau belajar lapangan. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah C. Oke ya, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Organ tubuh yang membutuhkan cairan paling banyak adalah apa tuh guys? A. Otak, B. Jantung, C. Ginjal, D. Paru-paru, dan E. Lambung. Nah, jadi organ yang paling membutuhkan cairan paling banyak dalam tubuh adalah yaitu otak guys, sama darah. Nah, jadi otak sama darah itu 11-12 guys ya, membutuhkan 8-100% ya cairan dalam tubuh. Kalau di bawah 80% maka tubuh akan mengalami dehidrasi. Nah, jadi gua kasih perumpamaan, ibarat kalau kita habis kerja, olahraga, keringat kita tuh kan banyak keluar guys, jadi kita pasti merasa lemas. Nah, jadi cairan di dalam darah kita ya dan di otak kita itu sedang berkurang. Jadi makanya kita merasa lemas. Nah, jadi ketika kita minum air, nah pasti tubuh kita itu kembali segar ya, kayak fit kembali gitu. Nah, jadi makanya di organ tubuh itu yang paling banyak membutuhkan cairan adalah otak sama darah. Oke, jadi jawabannya adalah A. Nah, ini udah gue kasih juga pembahasannya ya. Oke, kita lanjut, kalian baca aja ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Upaya yang dilakukan untuk mencegah pasien jatuh di kamar mandi dapat dilakukan dengan A. Sediakan WC duduk, B. Sediakan pegangan dan lantai di kamar mandi bersih, C. Sediakan lantai WC yang bersih dan harum, D. Sediakan pegangan dan pencahayaan yang terang di kamar mandi, dan E. Sediakan kamar mandi dengan kelengkapan lampu. Nah, jadi kalau untuk di rumah sakit ya, rawat inap, pastinya untuk kamar mandi itu harus butuh pegangan dan pencahayaan yang terang guys ya. Karena kenapa? Ini sangat berfungsi buat lansia maupun pasien-pasien yang habis dilakukan tindakan gitu guys ya. Mereka pasti dalam keadaan lemah karena sakit. Nah, jadi di kamar mandi itu harus dikasih pegangan ya, dan juga pencahayaan yang terang ya. Apalagi lansia untuk penglihatan pastinya sudah berkurang guys ya. Jadi mereka harus butuh pencahayaan yang terang biar mereka tidak mudah menabrak tembok gitu guys ya. Seharusnya di bagian D ini ditambahkan tidak licin ya seharusnya ya, atau bersih gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah D. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 4 ya. Seorang perawat memberikan kompres hangat kepada anak demam di dahi dan di ketiak agar suhu tubuh anak normal. Nah, jadi teknik pemindahan panas pada anak tersebut disebut sebagai proses apa guys? Apakah evaporasi, B. Radiasi, C. Konduksi, D. Konveksi, E. Induksi. Nah, jadi jawabannya adalah konduksi. Konduksi ini adalah proses pemindahan kalor ya
tanpa menyertai zat-zat. Nah, kalau untuk konveksi ini adalah kebalikan dari konduksi ini. Kalau konveksi ini proses pemindahan kalor tetapi disertai dengan zat. Nah, sedangkan konduksi ini ibarat ini contohnya guys ya. Ketika yang hangat ini, kompres hangat ini diberikan ke tubuh anak yang sedang demam, maka demam si anak atau suhu tubuh si anak pindah ke kompres ini. Lah, itulah disebut sebagai konduksi. Nah, ini gua kasih beberapa materi, kalian bisa baca dan hafal guys ya. Karena soal seperti ini ada 1-2 soal ya kalau untuk kompetensi manajerial untuk perawat ya. Kalian bisa baca. Oke. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Cairan infus yang bisa disarankan untuk mengganti nutrisi parenteral sementara adalah A. RL, B. NaCl, C. Asering, D. Dextro, E. Albumin. Nah, jadi cairan apa ini guys ya? Kita sebagai perawat ya, apalagi perawat-perawat yang rawat inap harus tahu ini fungsi-fungsi dari cairan ini. Ya, walaupun kita sebagai perawat perawat di rumah gitu guys ya. Kalau misalnya mau buka pengobatan di rumah, kita harus tahu ini fungsi-fungsi dari cairan. Barangkali ada pasien kita yang mau dirawat gitu guys ya. Jadi kita harus tahu fungsi cairannya gitu guys ya. Oke, jadi kalau untuk bagian A, RL itu fungsinya untuk misalnya pasien demam ya, kemudian pasien-pasien kecelakaan, seperti itu dia guys ya. Karena butuh cairan secepat mungkin guys. Nah, kalau NaCl ini kayak untuk pasien-pasien lemas guys ya, yang nggak bisa makan, mereka harus butuh ini guys ya. Dan kalau asering ini untuk pasien yang dehidrasi akut guys ya. Jadi asering ini bisa digunakan untuk pasien-pasien seperti itu guys. Oke. Kalau untuk dextro, nah ini dia guys ya, cairan untuk pengganti gula di dalam tubuh. Nah, jadi dextro ini disebut sebagai nutrisi parenteral. Nah, sedangkan kalau albumin ini kayak pasien yang hipoalbumin atau kekurangan protein. Nah, jadi albumin ini sangat berfungsi buat yang protein atau pasien yang hipoalbumin. Nah, oke, jadi jawabannya adalah dextro. Oke teman-teman, jadi sampai di sini aja dulu soal-soal yang bisa gue paparkan ke teman-teman semua. Jadi semoga bisa menambah ilmu dan juga wawasan teman-teman untuk menghadapi soal P3K tahun 2023 ini. Oke teman-teman, jadi gua akhiri videonya. Terima kasih telah menonton. Salam sejawa. Terima kasih. Bye.